Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rusdi Maulana. Tidak kerasa kita sudah memasuki semester 5. Kali ini kita akan membahas tentang mata kuliah jaringan komputer. Kita akan membahas tentang OSI layer dan fungsinya. Oke, gak usah berlama-lama, kita langsung aja ke materinya. Konsep layer OSI, pengertian dan sejarah layer OSI. Model Open System Interconnection atau OSI diciptakan oleh International Organization for Standardization (ISO) yang menyediakan kerangka logika terstruktur bagaimana proses komunikasi data berinteraksi melalui jaringan. Standar ini dikembangkan untuk industri komputer agar komputer dapat berkomunikasi pada jaringan yang berbeda secara efisien. Model referensi jaringan terbuka OSI adalah sebuah model arsitektural jaringan yang dikembangkan oleh Badan ISO di Eropa pada tahun 1977. Nah, OSI sendiri merupakan singkatan dari Open System Interconnection. Model ini juga disebut sebagai model 7 lapis OSI atau bahasa Inggrisnya OSI 7 layer model. Nah, cara kerja OSI layer adalah ketika data ditransfer melalui jaringan, sebelumnya data tersebut harus melewati ketujuh layer dari satu terminal, mulai dari layer aplikasi sampai physical layer, kemudian di sisi penerima data tersebut melewati layer physical sampai aplikasi. Nah, pada saat data melewati satu layer dari sisi pengirim, maka akan ditambahkan satu header, sedangkan pada sisi penerima, header akan dihilangkan sesuai dengan layernya. Dari masing-masing layer mempunyai tugas tersendiri demi kelancaran data yang akan dikirimkan. Lalu, OSI layer memiliki 7 layer yang terdiri dari 1. Physical layer, data link layer, network layer, transport layer, session layer, presentation layer, dan application layer. Nah, di OSI layer ini mempunyai 2 tingkatan. Ada lower layer yang fokusnya adalah pada aplikasi pengguna dan bagaimana file direpresentasikan di komputer yang meliputi physical layer, data link layer, network layer, dan transport layer. Nah, lalu ada juga upper layer di mana intisari komunikasi data melalui jaringan aktual yang meliputi session layer, presentation layer, dan application layer. Nah, seperti yang teman-teman lihat, saya melampirkan suatu buku di sebelah. Dan penentuan low layer dan upper layer ini saya berpedoman pada buku Cisco CCNA and Jaringan Komputer karangan Iwan Sokwana, penerbit Informatika, cetakan kedua tahun 2010. Karena pada upper layer data masih belum mengalami perubahan bentuk, setelah memasuki layer keempat, session layer, barulah data diubah menjadi segmen-segmen. Fungsi dari tiap layer yang berhubungan dengan aliran komunikasi data termasuk jenis-jenis protokol jaringan dan metode transmisi. Nah, lalu kita akan sekarang membahas data link layer. Nah, data link layer ini berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Pada layer ini terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan perangkat keras seperti halnya MAC address, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hub, bridge, repeater, dan switch layer, switch unmanaged beroperasi. Spesifikasi IEEE 802 membagi layer ini menjadi 2 sublayer, yaitu lapisan Logical Link Control (LLC) dan lapisan Media Access Control (MIC). Sublayer LLC mengatur komunikasi seperti error, notification, dan flow control. Sedangkan sublayer MIC mengatur pengalamatan fisik yang digunakan untuk proses komunikasi antar adapter. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat, untuk perangkat jaringan ada 7 poin, silakan diperhatikan, dan protokolnya juga ada 6 poin. Oke, kita lanjut langsung saja ya. Nah, kita lanjut ke network layer. Nah, network layer ini berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan kemudian melakukan routing melalui interworking dengan menggunakan router dan switch. Layer 3, switch manage. Nah, perangkat jaringan dan protokolnya bisa teman-teman lihat. Sambil di stop juga boleh kok. Kita lanjut lagi langsung ya.
Transport layer. Nah, layer transport data menggunakan protokol seperti UDP, TCP atau IP berfungsi untuk memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Selain itu, pada layer ini juga membuat sebuah tanda bahwa paket diterima dengan sukses, acknowledgement, dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang di tengah jalan. Nah, analogi dari TCP atau IP ini berfungsi seperti orang telepon, yaitu menekan tombol, melakukan panggilan, mengkonfirmasi panggilan, dan menyampaikan tujuan. Save. Nah, UDP seperti orang mengirim surat yang belum pasti, surat sampai ke tangan orang yang dituju, umumnya digunakan untuk video streaming. Nah, silakan rekan-rekan lihat untuk perangkat jaringannya. Nah, untuk transport layer ini agak sedikit dalam perangkat jaringan dan protokolnya ya teman-teman. Session layer berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Selain itu, di layer ini juga dilakukan resolusi nama. Nah, di session layer ini hanya ada protokol ya teman-teman. Presentation layer berfungsi untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Protokol yang berada dalam layer ini adalah perangkat lunak, redirector, software seperti layanan workstation dalam Windows NT, dan juga network cell semacam virtual network computing VNC atau remote desktop protocol RDP. Nah, application layer ini berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan, kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Protokol yang berada dalam layer ini adalah HTTP, FTP, SMTP, dan NFS. Nah, sama di application layer juga hanya ada protokol tanpa ada perangkat jaringannya. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih lanjut kita bisa sharing di kolom komentar. Sekian, mohon maaf bila ada kata-kata salah yang keluar dari saya, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.